Pengertian. Kredit merupakan fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan dengan dikenakan bunga. Tujuan mencari keuntungan. Jelas bahwa kredit merupakan fasilitas keuangan yang bisa menghasilkan keuntungan. Biasanya keuntungan ini berupa bunga yang diterima bank sebagai balas jasa karena telah menyediakan dana. Berikutnya, tujuan kredit juga dapat membantu usaha nasabah, di mana pihak bank akan menyediakan dana bagi masyarakat yang memerlukan dana, baik untuk investasi atau modal usaha. Dalam hal ini, bank maupun masyarakat saling mendapatkan keuntungan. Tujuan kredit juga membantu pemerintahan, di mana semakin banyak kredit yang disalurkan bank, artinya terjadi peningkatan kucuran dana dalam rangka pembangunan di berbagai macam sektor. Jenis-jenis kredit jangka waktu. Kredit jangka pendek, kredit yang dilakukan paling lama 1 tahun. Kredit jangka menengah, kredit yang dilakukan antara 1 hingga 3 tahun. Kredit jangka panjang, kredit yang dilakukan lebih dari 3 tahun. Kredit macam kredit aksep, kredit bank berupa pinjaman uang sebanyak plafon kredit, kredit penjual, kredit yang dilakukan untuk membeli barang dengan cicilan. Biasanya barang diterima di muka, angsuran uang dilakukan kemudian. Kredit pembeli, kredit untuk mendapatkan barang, tetapi pembelian dilakukan dengan uang muka dan barang diterima setelahnya. Kredit sektor perekonomian, kredit pertanian, kredit yang disalurkan kepada masyarakat melakukan usaha perkebunan, peternakan, dan perikanan. Kredit perindustrian, kredit yang disalurkan oleh pada pelaku industri baik kecil, menengah hingga besar. Kredit pertambangan, kredit yang disalurkan pada pelaku usaha tambang. Kredit ekspor impor, kredit yang disalurkan pada pelaku eksportir dan importir dengan beragam barang yang diperdagangkan. Kredit koperasi, kredit yang disalurkan pada lembaga koperasi. Kredit profesi, kredit yang disalurkan pada berbagai macam profesi seperti guru, dokter, dan lain-lain sebagainya. Kredit golongan ekonomi yang lemah, kredit yang ditunjukkan kepada pelaku usaha dengan kekayaan maksimal sebesar 600 juta. Kekayaan ini tidak termasuk tanah dan bangunannya. Golongan ekonomi menengah dan konglomerat, yaitu kredit yang ditunjukkan pada pengusaha menengah dan besar dengan kekayaan di atas 600 juta. Unsur-unsur kepercayaan. Kepercayaan berarti sebuah keyakinan pemberi kredit kepada penerima kredit dalam memberikan pinjaman, baik itu uang, jasa, barang, dan objek kredit lainnya. Keyakinan tersebut berupa rasa yakin bahwa barang yang dikreditkan akan diterima kembali di waktu yang sudah ditentukan. Kesepakatan sebagai unsur kredit dituangkan dalam sebuah kontrak bisnis. Kontrak ini berupa perjanjian ditandatangani oleh dua pihak. Isi kesepakatannya adalah hak dan kewajiban pemberi dan penerima kredit. Selain itu, kesepakatan ini berisikan tentang jumlah pinjaman, tenor, sampai ketentuan jika sampai terlambat bayar, misalnya besarnya denda, biaya administrasinya, hingga pengambilan jaminan pasca kredit lunas. Jangka waktu dalam unsur kredit berarti masa pengembalian kredit. Kredit umumnya dibayar dengan cara cicilan. Umumnya pembayaran cicilan dilakukan setiap sebulan sekali di tanggal yang sudah ditentukan dalam unsur kesepakatan. Risiko kredit. Risiko kredit pertama terjadi karena debitur dengan sengaja tidak membayar cicilan meski mampu melakukannya. Risiko kerugian kedua terjadi ketika debitur memang tidak bisa membayar karena hal yang di luar kendali. Contohnya adalah ketika debitur terkena dampak bencana sehingga mempengaruhi kemampuannya dalam membayar kredit. Balas jasa. Kreditur akan
mendapatkan keuntungan atas kredit yang diberikan. Keuntungan merupakan unsur yang disebut sebagai balas jasa. Keuntungan ini juga berfungsi sebagai pendapatan atas penggelontoran kredit tersebut. Fungsi pertama, meningkatkan daya guna uang. Daya guna uang makin bertambah apabila digunakan oleh masyarakat. Karena itu, bank tidak hanya menyediakan layanan simpanan, layanan pinjaman diluncurkan agar uang tetap produktif dan menghasilkan keuntungan bagi bank. Yang kedua, meningkatkan peredaran uang. Kredit usaha digunakan untuk mengadakan barang dan jasa suatu bisnis. Jika bisnis telah memiliki produknya, mereka bisa melakukan transaksi perdagangan bersama konsumennya. Alhasil, peredaran uang di suatu wilayah pun bertambah berkat pemanfaatan kredit tersebut. Nomor 3, memotivasi kemajuan usaha. Rata-rata pengusaha langsung mundur ketika mereka mengetahui jumlah modal bisnis yang dibutuhkan tidak sedikit. Layanan kredit berfungsi untuk memotivasi pengusaha dalam memajukan bisnisnya. Mereka tidak perlu menunda pengembangan bisnis karena bisa meminjam jumlah dana dahulu. 4. Meningkatkan daya guna barang produksi. Salah satu alasan masyarakat membutuhkan kredit adalah mengembangkan produknya. Bantuan kredit dari perbankan berguna sebagai modal untuk meningkatkan kualitas produk. Pengusaha bisa menggunakan bahan baku dengan mutu terbaik sehingga daya guna barang pun bertambah. Yang kelima, meningkatkan stabilitas ekonomi. Kredit juga digunakan untuk menyalurkan barang-barang ekspor hingga ke pasar luar negeri. Devisa atau hasil ekspornya masuk ke dalam penghasil negara. Alhasil, stabilitas ekonomi meningkat karena kegiatan ekspor ini. Tidak hanya itu, Indonesia juga makin kompetitif di pasar internasional. Yang keenam, merevolusi pola pikir masyarakat Indonesia. Kebanyakan masyarakat Indonesia berpikir bahwa modal untuk mengembangkan usaha hanyalah berasal dari kantong sendiri. Padahal perbankan menghadirkan layanan kredit untuk meningkatkan level usaha. Kehadiran kredit ini perlahan-lahan mengubah pola pikir masyarakat sehingga mereka tidak perlu menunda-nunda memulai usaha. Jaminan kredit sebagai pengaman pelunasan kredit. Fungsi jaminan kredit untuk mengamankan pelunasan kredit muncul pada saat kredit dinyatakan sebagai kredit macet. Bila di kemudian hari debitur ingkar janji, yaitu tidak melunasi hutangnya kepada bank sesuai dengan ketentuan perjanjian kredit, akan dilakukan pencairan atau penjualan atas objek jaminan kredit yang bersangkutan. Hasil pencairan jaminan kredit tersebut selanjutnya diperuntukkan oleh bank untuk pelunasan kredit debitur yang telah dinyatakan sebagai kredit macet. Jaminan kredit sebagai pendorong motivasi debitur umumnya sesuai dengan ketentuan masing-masing dari bank. Nilai jaminan kredit yang diserahkan debitur kepada bank lebih besar dibandingkan nilai kredit yang diberikan bank pada debitur yang bersangkutan. Dengan adanya peningkatan jaminan kredit berupa harta milik debitur, bersangkutan takut akan kehilangan hartanya tersebut. Hal ini ditentukan memberi motivasi pada debitur untuk menggunakan kredit sebaik-baiknya serta mengelola kegiatan usaha dan kondisi keuangan secara baik sehingga dengan segera dapat melunasi kreditnya agar dapat menguasai kembali hartanya. Aspek-aspek penilaian kredit. Yang pertama, aspek yuridis atau hukum adalah masalah legalitas badan usaha serta izin-izin yang dimiliki perusahaan yang mengajukan kredit. Diteliti surat penting lainnya, yaitu surat izin usaha industri, tanda daftar perusahaan, nomor pokok wajib pajak, keabsahan surat-surat, serta surat dokumen penting lainnya. Yang kedua, aspek pasar dan pemasaran yang dinilai adalah besar kecilnya permintaan terhadap produk yang dihasilkan sekarang ini dan masa yang akan datang, sehingga diketahui prospeknya. Yang ketiga, aspek keuangan. Aspek yang dinilai adalah sumber-sumber daya yang dimiliki. Penilaian bank mencakup rasio likuiditas, solvabilitas, PP/NPV, IRR, BIP.
Yang keempat, aspek teknis atau operasi, aspek yang berkaitan dengan produksi, lokasi dan layout, seperti kapasitas mesin yang digunakan. Yang kelima, aspek manajemen, menilai struktur organisasi perusahaan, sumber daya manusia yang dimiliki serta latar belakang pendidikannya. Aspek sosial ekonomi, menganalisis dampaknya yang timbul akibat adanya proyek terhadap perekonomian masyarakat dan sosial masyarakat. Yang ketujuh, aspek AMDAL, analisis terhadap lingkungan baik darat, air, atau udara, termasuk kesehatan manusia apabila proyek tersebut dijalankan. Teknik penyelesaian kredit macet. Nomor 1, rescheduling, tindakan dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit atau jangka waktu angsuran. Recondition, bank mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti kapitalisasi bunga, pembebasan pembayaran, penurunan suku bunga, atau pembebasan bunga. Yang ketiga, restructuring, dengan cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan tambahan dana. Kombinasi dari 3 jenis di atas. Nomor 5, penyitaan jaminan. Jalan terakhir apabila nasabah benar-benar tidak punya itikat baik maupun tidak mampu lagi membayar utangnya.